Manchester United memastikan tempat di final Liga Eropa 2024-2025 setelah menghajar Athletic Bilbao dengan skor telak 4-1 pada leg kedua semifinal yang digelar di Old Trafford, Jumat dini hari WIB, 9 Mei 2025. Dengan kemenangan ini, MU unggul agregat 7-1 setelah sebelumnya menang 3-0 di leg pertama. Meski sempat tertinggal lebih dulu lewat gol jarak jauh Mikel Jauregui pada menit ke-31, Setan Merah bangkit di babak kedua dan mencetak 4 gol balasan. Mason Mount menjadi bintang dengan 2 gol di menit ke-72 dan 91. Sementara Casemiro mencetak gol di menit ke-79, disusul gol Rasmus Højlund di menit ke-85. Dengan hasil ini, Manchester United akan menghadapi Tottenham Hotspur di final Liga Eropa yang akan digelar pada Kamis, 22 Mei 2025, di Stadion San Mamés, Bilbao, Spanyol. Tottenham Hotspur sukses melaju ke final Liga Eropa 2024-2025 usai menundukkan Bodo Glimt dengan skor meyakinkan 2-0 pada leg kedua semifinal yang berlangsung di Aspmyra Stadion, Norwegia, Jumat dini hari WIB, 9 Mei 2025. Meski tampil di kandang lawan, Tottenham tetap menunjukkan dominasi. Gol pertama dicetak oleh Dominic Solanke pada menit ke-63 setelah memanfaatkan celah di pertahanan tuan rumah. 6 menit berselang, Pedro Porro menggandakan keunggulan lewat tendangan akurat dari sisi kanan yang gagal diantisipasi kiper Bodo Glimt. Dengan kemenangan ini, Tottenham akan menghadapi sesama wakil Inggris, Manchester United, di final Liga Eropa yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Mei 2025 di Stadion San Mamés, Bilbao, Spanyol. Ini menjadi final Eropa pertama bagi Spurs sejak 2019, sekaligus peluang untuk meraih gelar Eropa pertama mereka sejak 2008. Chelsea melangkah mulus ke final UEFA Conference League 2024-2025 setelah menundukkan Djurgården dengan skor tipis 1-0 pada leg kedua semifinal di Stamford Bridge, Kamis malam, 8 Mei 2025. Kemenangan ini melengkapi keunggulan agregat 5-1 setelah sebelumnya menang meyakinkan 4-1 di leg pertama di Swedia. Gol sematawayang The Blues dicetak oleh Kiernan Dewsbury-Hall di menit ke-38, usai menerima umpan apik dari Tyrique George. Dewsbury-Hall melewati 2 pemain belakang Djurgården sebelum melepaskan tembakan kaki kiri yang sempat membentur tiang dan bersarang di gawang lawan. Dengan hasil ini, Chelsea memastikan tiket ke partai final dan akan menghadapi wakil Spanyol, Real Betis, pada 28 Mei 2025 di Stadion Wrocław, Polandia. Final ini menjadi peluang besar bagi Chelsea untuk menambah koleksi trofi Eropa mereka. Jelang El Clasico pada 11 Mei melawan Real Madrid, Barcelona dihadapkan pada dilema besar soal kebugaran Robert Lewandowski. Pelatih Hansi Flick masih ragu menurunkan striker Polandia itu sebagai starter, menyusul kondisinya yang belum sepenuhnya bugar usai cedera. Lewandowski sempat bermain di babak tambahan saat melawan Inter Milan, namun terlihat belum fit. Meski sang pemain mengaku siap tampil, Barcelona tak ingin ambil risiko memperparah cederanya. Flick punya opsi memainkan Ferran Torres, namun menggantikan peran Lewandowski bukan perkara mudah. Keputusan soal starter kemungkinan akan ditentukan jelang laga. Rasmus Højlund memastikan kesiapan Manchester United untuk menantang Tottenham Hotspur di final Liga Eropa musim ini setelah kemenangan meyakinkan 4-1 atas Athletic Bilbao di leg kedua semifinal, Jumat 9 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Di final, MU akan menghadapi Spurs yang menyingkirkan Bodo Glimt dengan agregat 5-1. Højlund optimistis tentang peluang timnya mengalahkan tim arahan Ange Postecoglou. "Kami berada di kompetisi ini untuk menang," ujarnya kepada TNT Sports. Mengenai gol ke-6-nya di Liga Eropa, Højlund mengucapkan terima kasih kepada Amad Diallo yang memberi assist. "Senang bisa mencetak gol lagi, terima kasih kepada Amad," ujarnya. Masa depan kiper calon Liverpool, Giorgi Mamardashvili, akhirnya terungkap setelah rumor mengenai peminjamannya dibantah. Musim panas lalu, Liverpool mengumumkan kesepakatan untuk mendatangkan Mamardashvili. Namun sang kiper akan tetap berada di Valencia selama 1 musim lagi. Meski sempat beredar laporan bahwa ia akan dipinjamkan ke Valencia, hal ini dibantah oleh reporter Luis Tele dari Daily Mail, yang mengklarifikasi bahwa Mamardashvili akan resmi bergabung dengan Liverpool musim panas ini. Dengan biaya transfer mencapai 25 juta pound sterling ditambah 4 juta pound sterling dalam bonus, Liverpool berencana menjadikannya sebagai penerus Alisson Becker di masa depan. Roberto De Zerbi, pelatih asal Italia yang kini menangani Olympique Marseille, muncul sebagai salah satu kandidat utama pengganti Ange Postecoglou di Tottenham Hotspur musim depan, menurut pakar transfer Gianluca Di Marzio. Namun, favorit utama adalah Marco Silva, pelatih Fulham,
yang dianggap stabil dan telah membawa timnya ke papan tengah dengan gaya bermain efektif. De Zerbi, yang sebelumnya sukses melatih Brighton and Hove Albion dan dikenal dengan filosofi sepak bola progresif, dianggap cocok dengan gaya menyerang Tottenham. Selain itu, pelatih asal Spanyol, Andoni Iraola dari AFC Bournemouth, juga menjadi alternatif. Spurs tampaknya memiliki beberapa pilihan untuk posisi manajer tergantung arah yang ingin diambil. Ilkay Gundogan mengaku tertarik meniti karir sebagai pelatih dengan menjadi asisten Pep Guardiola, sosok yang telah membentuknya selama bertahun-tahun di Manchester City. Mengikuti jejak Mikel Arteta dan Enzo Maresca, Gundogan melihat peluang besar belajar di bawah Guardiola. Contoh beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa itu bisa membuka pintu untuk karir kepelatihan, ujarnya kepada Sport Bild. Meski kontraknya di City baru diperpanjang hingga 2026 dan belum berniat pensiun, gelandang 34 tahun itu diyakini punya potensi besar sebagai pelatih di masa depan. Namun, ia mungkin harus segera mengambil keputusan, mengingat Guardiola berencana meninggalkan City pada 2027. AC Milan dilaporkan tengah memantau kiper Cagliari, Elia Caprile, di tengah ketidakpastian masa depan Mike Maignan yang kontraknya berakhir pada Juni 2026. Meskipun Maignan belum mencapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak, Milan mungkin harus segera menjualnya di musim panas jika keputusan tersebut tidak tercapai. Caprile, yang tampil solid dengan 7 clean sheet dan persentase penyelamatan 72,1% di Serie A, kini menjadi incaran. Namun, Milan bukan satu-satunya klub yang tertarik pada kiper 23 tahun ini. Beberapa klub Premier League juga disebut memantau Caprile. Jika Maignan bertahan, Milan kemungkinan tidak akan terlalu agresif mengejar Caprile, tetapi jika Maignan pergi, Caprile bisa menjadi pengganti yang ideal. Penyerang RB Leipzig, Benjamin Sesko, menegaskan fokus utamanya saat ini adalah menyelesaikan musim 2024-25 bersama di Bulen sebelum memikirkan kemungkinan pindah ke Liga Premier Inggris pada musim panas nanti. Pernyataan itu ia sampaikan menyusul ketertarikan sejumlah klub top Inggris seperti Arsenal dan Liverpool. Performanya musim ini memang impresif, dengan mencetak 21 gol dan 6 assist dalam 43 laga di semua kompetisi. Meski masih terikat kontrak hingga 2029, Sesko disebut memiliki klausul pelepasan senilai 80 juta euro yang bisa diaktifkan pada bursa transfer musim panas ini. Leipzig sendiri masih menyisakan 2 pertandingan Bundesliga melawan Werder Bremen dan VfB Stuttgart. Saat ini, saya 100% fokus pada RB Leipzig. Setelah itu, kita lihat nanti. Segalanya masih terbuka, ujar Sesko kepada Sky Sports Germany. Presiden La Liga, Javier Tebas, kembali melontarkan kritik tajam kepada Real Madrid, yang dinilainya kerap menekan wasit dan menjadikan RFEF sebagai musuh. Tebas menyoroti sikap Los Blancos yang menolak bermain di final Copa del Rey dan menyebut bahwa Real Madrid TV terus mengkritik wasit setiap pekan. Klub lain mengeluh 1-2 kali setahun. Madrid melakukannya tiap minggu, ujarnya. Tebas juga menegaskan perbedaan pandangan dengan Presiden Real Madrid, Florentino Perez, yang disebutnya ingin membentuk sepak bola elitis dan hierarkis. Kami berada di 2 kutub yang berbeda, tegasnya. Sisi kiri AC Milan kembali menunjukkan ketajamannya berkat performa impresif Rafael Leao dan Theo Hernandez. Leao mencetak gol penting dan berperan dalam kemenangan atas Genoa, menjadikannya 1 dari 3 pemain Serie A dengan minimal 8 gol dan 8 assist musim ini. Theo Hernandez juga tampil konsisten meski sempat membuat kesalahan, dan kini lebih bertanggung jawab dalam permainan. Laporan La Gazzetta dello Sport menyebut kemenangan atas Genoa menandai keseimbangan baru dalam permainan Milan, lebih solid, fokus, dan kolektif. Mike Maignan turut berjasa besar dengan sejumlah penyelamatan krusial. Dengan Leao, Theo, dan Maignan kembali ke performa terbaik, Milan lama tampak bangkit tepat waktu jelang final Coppa Italia.